It's easy to be in motion. It's easy to be in motion. Jadi berada di in motion itu merupakan sesuatu yang mudah, and convince yourself, dan dapat meyakinkan diri Anda that you're still making progress. Dan ini meyakinkan diri Anda bahwa Anda sebenarnya still making progress, ya, masih membuat kemajuan. You think, I've got conversation going with 4 potential clients right now. Anda mungkin berpikir, I've got conversation going, ya. Saya telah melakukan percakapan, ya, dengan 4 potential clients right now, dengan 4 orang klien potensial saat ini juga. And this is good. Ini sesuatu yang baik. We're moving in the right direction. Kita sedang bergerak, ya, ke arah yang tepat. Atau mungkin Anda berpikir seperti ini. I brainstormed some ideas for the book. Ya, saya sedang menggodok, ya, beberapa gagasan for the book I wanna write, ya, untuk buku yang I wanna write, ingin saya tulis. This is coming together, ya. Dan rasanya gagasan-gagasan yang saya godok ini sudah hampir lengkap. Oke, dibantu tap-tap layarnya teman-teman, ya. Do send me likes. Yuk, dibantu tap-tap layarnya, ya. Next. Thank you so much for the likes, guys. Thank you so much. Kalau belum ikuti dulu, ya. Motion makes you feel like you're getting things done, ya. Ketika kita berada di mode in motion, ya, makes you feel like you're getting things done. Hal ini membuat kita merasa like seolah-olah, thank you Kak Lavender for the likes, ya. You're getting things done. Seolah-olah Anda menyelesaikannya, Anda sedang menyelesaikan segala sesuatu. But really, you're just preparing to get something done. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah you just preparing. Anda hanya bersiap-siap, ya, mempersiapkan to get things done, ya, untuk menyelesaikan, ya, segala sesuatu. My pleasure, Kak Lavender. Okay, yeah. Thank you very much. Next. Thank you, Kak Ghosty. Next, kita lanjut. When preparation becomes a form of procrastination, ketika yang namanya persiapan, thank you Kak Diary, ya, Kak Yuli also thank you, becomes a form of procrastination, thank you Kak Diary for the rose, menjadi sebuah bentuk penundaan, you need to change something, maka Anda perlu untuk mengubah sesuatu. You don't want to merely be planning, ya. Anda tidak hanya ingin semata-mata selalu yang namanya merencanakan saja. You want to be practicing. Anda mau menjadi seorang yang senantiasa mempraktekannya atau melakukan apa yang Anda pikirkan. If you want to master a habit, jadi jika Anda, thank you Kak Ni udah share the live stream. Okay, thank you Kak Gusti, everybody for the likes. Thank you so much. Help me to go to 1,000 like, ya. Bantu saya ke 1,000 likes. Thank you. If you want to master a habit, jika Anda ingin menguasai suatu kebiasaan, the key is to start with repetition. Kuncinya adalah Anda memulai hal ini dengan melakukan pengulangan, not perfection, ya, bukan sebuah kesempurnaan. You don't need to map out every feature of new habits, ya. Anda you don't need to map out, ya. Anda tidak perlu memetakannya every feature, setiap ciri, ya, of a new habit dari ini, ya, kebiasaan baru yang Anda inginkan. You just need, thank you guys for the likes, do send me more likes, ya, dibantu tap-tap layarnya.
dibantu tap-tap layarnya. You just need to practice it. Yang Anda perlukan hanyalah untuk melatihnya ya. Yang Anda perlukan hanyalah untuk melatih hal tersebut. Oke. This is the first takeaway. Ini merupakan takeaway ya. Ini merupakan hal yang bisa kita ingat ya. Atau langkah pertama of the third law ya. Dari hukum yang ketiga, yakni you just need to get your reps. Thank you Kak Lavender for the rules ya. You just need to get your reps in ya. Anda hanya perlu untuk get your reps in. Means Anda hanya perlu untuk mengulang-ulanginya ya. Next, kita lanjut. If you haven't follow, you may consider following, okay? Boleh di-share juga ya ke teman-teman kalian, di-share juga. So, oh belum. Oh udah aku pindah ya. How long does it actually take to form a new habit? Jadi seberapa lama ya? Berapa lama waktu yang diperlukan to actually take how long does it actually take? Jadi berapa lama waktu yang sesungguhnya diperlukan to form a new habit, untuk membentuk suatu kebiasaan baru. Oke, Kak Diary sudah 1K. Thank you very much ya. Teman-teman yang belum tap-tap layar, yuk di tap-tap layar dulu ya. Do send me more likes. Next kita lanjut. Habit formation is a process. Jadi pembentukan suatu kebiasaan is the process, merupakan sebuah proses by which a behavior becomes progressively more automatic ya. Yang mana sebuah behavior, sebuah perilaku itu menjadi becomes a progressively more automatic ya, menjadi semakin otomatis ya, through repetition, melalui yang kita kenal sebagai pengulangan ya. The more you repeat an activity, semakin Anda mengulangi sebuah aktivitas, the more the structure of your brain changes ya. Maka struktur otak Anda akan semakin berubah to become efficient at that activity ya, untuk menjadi efisien ya dalam melakukan aktivitas tersebut ya. By the way, teman-teman asalnya dari mana aja pagi siang hari ini ya? Where are you guys from? Beli buku di mana? Beli buku langsung aja DM ke IG aku ya. DM ke IG. Yang mau beli buku DM ke IG ya. Masuk ke profil aku, di situ ada link ke IG aku ya. Silakan. Selamat makan siang bagi yang belum. Iya, selamat makan siang ya. I've just finished my lunch and then I do. Hello Mr. Rahmat. Hello Kak Gusti Pramana. Judul yang mana? Yang ini. How long does it actually take to form a new habit? Jadi how long does it actually take? Seberapa lama ya? Seberapa lama sesungguhnya diperlukan to form a new habit ya? Untuk membentuk suatu kebiasaan baru ya. Black and white. Oke, kita lanjut. Kalau kalian belum join tim aku, boleh join tim aku juga ya. Cuman 1 koin aja. Silakan. Next. The more you, oke ini sudah ya. Neuroscientists call this long term potentiation ya. Jadi para ahli ya, para ahli ilmu saraf menyebut hal ini sebagai potensiasi jangka panjang. Which refers to ya, hal ini mengarah kepada the strengthening of connection ya, penguatan hubungan-hubungan between neurons, di antara syaraf-syaraf ya, in the brain, pada otak Anda, based on recent pattern ya, berdasarkan pola-pola saat ini of activity, based on recent pattern ya, berdasarkan pola-pola yang ada baru-baru ini dari aktivitas tersebut. How are you? I'm doing great. I had a bit of runny nose, but it's getting better today.
Have you had lunch? I had. Okay, I just had my lunch right before I had the live stream. NJ, thank you for sharing. Kak, bahasa Inggris ada tingkat kesulitannya. Ini kok bahasanya enak, kadang ada yang susah. Iya, benar sekali ya, Kak Daire ya. Dia memang benar ada tingkatannya. Ada yang untuk pemula, beginner, ada yang beginner, pemula, elementary, terus pre-intermediate, intermediate, sama advance ya. Kurang lebih segitu. Tapi buku-buku kebanyakan oke lah, dia intermediate udah oke lah ya. Next kita lanjut ya. With each repetition, jadi dengan setiap pengulangan ya, jadi dengan setiap pengulangan yang kita lakukan, cell to cell signaling improve ya. Jadi pemberian sinyal dari sel ke sel, dari satu sel otak ke sel otak lainnya itu meningkat, and the neural connection tighten. Dan koneksi saraf-saraf itu akan menjadi semakin kuat. First described by neuropsychologist Donald Hebb in 1949 ya. Hal ini pertama kali dijelaskan ya oleh seorang neuropsychologist ya, seorang psikolog saraf bernama Donald Hebb in 1948 di tahun 1949. This phenomenon is commonly known as Hebb's Law ya. Jadi fenomena ini, kalau saya bacanya terlalu cepat, teman-teman boleh kasih tahu ya. Kalau saya baca terlalu cepat, teman-teman boleh komen, Kak, terlalu cepat ya. Yang belum follow boleh di follow ya. Oh pas, oke, baiklah ya. Kalau oke, kita lanjut aja. Let's just continue. Neurons that fire together, wire together ya. Jadi hukum Hebb Law ini berbunyi bahwa saraf-saraf yang diaktifkan ya secara bersama-sama, mereka akan wire together, akan terhubung ya, akan terhubung bersama-sama. Thank you Kak Dian for sharing my live stream. Judul buku apa? Judul buku Atomic Habits ya. Next, repeating a habit leads to a clear cycle. Repeating a habit. Kak Lavender, thank you udah share ya. Repeating a habit repeating a habit, mengulangi suatu kebiasaan, leads to clear physical changes in brain ya. Hal ini menciptakan ya sebuah perubahan ya fisik yang jelas, suatu perubahan fisik yang jelas ya pada otak kita. In musician, jadi pada para pemusik, the cerebellum critical for physical movement like plucking a guitar string ya. Jadi pada para pemusik, bagian otak yang namanya cerebellum ya. Cerebellum ini fungsinya untuk apa? Kakak mau buku apa Kak 2023? Saya punya ya, banyak sekali saya punya koleksi. Langsung ini DM aja ke sini ya, DM ke IG ya, IG di profil. Masuk profil, klik ada link ke IG ya. Judul buku Atomic Habits Kak Shay. Judul buku Atomic Habit ya. Boleh bantu tap-tap layar teman-teman ya. Boleh bantu tap-tap layar. Thank you so much. Tumben live siang share. Iya, saya pengen coba membangun kebiasaan live siang hari juga ya. Jadi kalau follow yang baru jumpa saya hari ini, saya setiap hari bacanya jam 9 malam ya. Cuman saya pengen, I would like to try to have some daytime session, paling 1 jaman lah ya, 1 sampai 1,5 jam. Critical for physical movements ya. Jadi hal ini jadi bagian cerebellum pada otak ini dia sangat penting ya untuk gerakan-gerakan fisik, like plucking a guitar string, seperti ketika kita memetik ya senar gitar, or pulling a violin bow ya, atau ketika kita ini menggerakkan ya, menarik.
busur dari biola. It's larger than it is in non-musician ya. Jadi bagian cerebellum pada otak ini itu jauh pada cerebellum pada otak para pemusik ya. It's larger than it is in non-musician ya. Ukurannya jauh lebih besar dibanding ukuran cerebellum pada orang-orang yang bukan bukan musisi. Next, mathematician. Meanwhile, jadi sementara itu ahli matematika have increased gray matter ya. Jadi ahli matematika mereka mengalami peningkatan yang namanya gray matter ya. Gray matter itu ada satu bagian di otak kita ya, bagian dari otak kita. In the inferior parietal lobe ya, yang berada di dalam inferior parietal lobe, which plays a key role in computation and calculation. Ya, hal ini jadi bagian ini ya memainkan sebuah peran kunci dari yang namanya proses komputasi dan juga perhitungan. Thank you Kak Boro Putih sudah likes ya. Teman-teman boleh bantu tap-tap layar ya. Yuk, boleh bantu tap-tap layar ke 3.000 ya. Help me to go to 3,000 likes. Kita lanjut. Its size is directly correlated ya. Jadi ukuran dari ini ya gray matter tadi ya is directly correlated ya. Jadi secara langsung berhubungan with the amount of time spent in the field ya, dengan amount of time, jumlah waktu yang dihabiskan in the field ya pada bidang tersebut. The older and the more experienced the mathematician. Jadi semakin tua usia si ilmuwan ahli matematika tadi, dan semakin berpengalaman juga si ahli matematika tadi, the greater the increase in gray matter ya, maka peningkatan pada ukuran gray matter di otaknya itu akan semakin besar. Next, thank you guys for the follow. Thank you for the likes too ya. Terima kasih sudah di likes ya. Yo, thank you so much. Berikutnya, when scientists analyze the brain of the taxi driver in London, ketika para ilmuwan menganalisa otak-otak dari jadi otak-otak kayak makanan ya, otak dari para taxi drivers in London, para pengemudi taksi di kota London, they found that the hippocampus. Jadi para peneliti ini menemukan bahwa bagian hippocampus ya, a region of brain involved in spatial memory ya. Hippocampus ini merupakan sebuah wilayah di otak kita, suatu bagian otak kita, involved in spatial memory, yang terlibat dalam proses memori spasial ya, memori spatial. Was significantly larger ya. Ini ukurannya begitu besar ya, jauh lebih besar in the subject dan in non-taxi driver ya. Di antara ukurannya begitu besar ya, jauh lebih besar di antara para pengendara taksi dibanding mereka yang bukan para supir taksi. Even more fascinating, bahkan yang jauh lebih mencengangkan adalah the hippocampus decrease in size when a driver retired ya. Bahwa bagian hippocampus di otak tersebut dia semakin mengecil ya atau menyusut when a driver retired. Ketika si pengemudi tadi itu pensiun dari pekerjaannya. Like the muscles of the body, sama seperti sama seperti otot pada tubuh kita, responding to regular weight training ya, yang merespon terhadap latihan angkat beban kita yang dilakukan secara teratur. Particular region of the brain, jadi bagian-bagian wilayah-wilayah tertentu pada otak kita adapt as they use and atrophy as they are abandoned ya, and atrophy as they are abandoned ya. Adapt ya, menyesuaikan as they are used ya, ketika bagian tersebut digunakan
Dan dia akan mengalami atrophy, akan menyusut ya, penyusutan as they are abandoned. Ketika bagian otak tersebut ditinggalkan atau tidak dipakai ya. Oke, teman-teman yang belum follow silakan dibantu tap-tap layar juga ya. Thank you so much Kak Syafira for the likes. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut lagi. What about sunrise? 九点是81. Oh, okay. Should be 对。Kita lanjut ya. Let's continue. Kita lanjut. Thank you Kalia for the likes ya. Kak Syafira also thank you so much for the likes. Kak Rahma, thank you for the likes. Of course, tentunya ya, tentu saja the importance of repetition in establishing habit. Jadi tentunya pentingnya pengulangan dalam menciptakan kebiasaan-kebiasaan, dalam membangun kebiasaan-kebiasaan was recognized long before neuroscientists ya. Tangannya Kak, tangan yang mana? Yang ini ya? Kehalang maksudnya atau gimana? Kak One ya. Soalnya bukunya, iya Kak Sufi ya, saya live-nya setiap hari. Kalau nggak bisa siang, ada jam 9 malam ya, ada jam 9 malam juga. Bukunya ini apa soalnya, dia harus ditekan dikit ya, sorry. Kalau nggak ditekan nanti nggak kena, nggak pas di itu ya. Was recognized long before neuroscientists. Jadi mana ya tadi? Sudah dikenali jauh ya sebelum para ahli-ahli saraf began poking around ya. Poking around di sini diartikan sebagai memulai penelitian mereka ya. Atomic Habits, iya benar ya, judulnya Atomic Habits ya. In 1860 ya, jadi pada tahun 1860 an English philosopher George H. Lewis ya, jadi seorang filsuf asal Inggris bernama George H. Lewis noted, dia mencatat bahwa in learning to speak a new language, ketika kita belajar untuk berbicara sebuah bahasa yang baru, to play on a musical instrument ya, belajar memainkan sebuah alat musik, or to perform an custom movement, atau untuk melakukan ya gerakan-gerakan yang tidak biasa kita lakukan, great difficulty is felt ya, kita akan merasa kesulitan yang besar. Because hal ini dikarenakan the channels through which each sensation has to pass. Ya, hal ini dikarenakan channel, saluran-saluran ya, saluran-saluran di otak kita through which each sensation has to pass ya. Saluran-saluran di otak kita yang mana setiap sensasi itu akan melewatinya, yang mana akan dilewati oleh setiap sensasi, have not become established ya. Belum have not become established. Belum ini ya. Belum terbentuk lah ya, belum terbentuk. But no sooner has frequent repetition cut a pathway ya. Tetapi no sooner ya, ketika no sooner has frequent repetition, ketika melakukan pengulangan ya secara berulang-ulang, cut a pathway ya, menciptakan sesuatu yang disebut sebagai ini ya, jalan pintas. Then this difficulty vanishes ya. Oke, Kak Lavender, bye bye. Thank you for joining and thank you for the rose. Nanti jam 9 malam ada lagi ya. Then this difficulty vanishes ya. Maka
kesulitan ini pada akhirnya akan sirna dengan sendirinya. The action becomes so automatic. Jadi tindakan ini ya, tindakan yang dilakukan menjadi begitu otomatis that they can be performed while the mind is otherwise engaged ya. That they can be performed sehingga tindakan-tindakan ini dapat dilakukan ya. Bukunya Atomic Habit ya. Thank you Kak Semeru for the likes ya. Teman-teman dibantu likes-nya ya. Help me to go to 6,000 likes ya. Thank you Kak One Naruto 100 ya. One Naruto 100. The actions become so automatic. Jadi tindakan-tindakan tersebut menjadi begitu otomatis ya. That they can be performed while the mind is otherwise engaged ya. Dapat dilakukan while the mind is otherwise engaged ya. Meskipun pikiran kita itu otherwise engaged ya. Meskipun pikiran kita itu tidak diikut sertakan ya. Pikiran sadar maksudnya ya, tidak diikut sertakan. Both common sense and scientific evidence. Jadi baik itu ini ya. Baik akal sehat maupun bukti ilmiah agree, setuju akan hal ini. Repetition is a form of change ya. Pengulangan merupakan suatu bentuk dari yang namanya perubahan. Oke, thank you guys for the likes yo. Yang belum tap-tap layar di tap-tap layar dulu ya. Yang belum tap-tap layar di tap-tap layarnya dulu. Thank you Max. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian ya. Do share to your friends, right? Share to your friend also. Each time you repeat an action, setiap kali Anda mengulangi suatu tindakan, you are activating a particular neural circuit. Anda sedang mengaktifkan ya sebuah neural circuit ya, sebuah ini rangkaian ya, rangkaian saraf tertentu ya, circuit associated with that habit, yang dihubungkan ya, yang diasosiasikan dengan kebiasaan tersebut. This means that, hal ini berarti bahwa simply putting in your reps is one of the most critical steps ya. This means that, hal ini berarti bahwa that simply putting your reps ya, cukup dengan melakukannya pengulangan Anda is one of the most critical steps. Ini merupakan salah satu langkah-langkah yang paling penting ya. You can take to encoding new habits ya, yang bisa Anda ambil ya untuk encoding, untuk menyandikan ya a new habit, untuk menyandikan sebuah kebiasaan baru. It is why the student who took tons of photo, inilah alasannya kenapa ya, inilah alasannya kenapa. Inilah alasan mengapa. Thank you for the likes Kak Semeru. Thank you everyone for the likes. Yuk, do send me more likes guys. Do send me more likes. It is why, inilah alasan mengapa ya. The students who took tons of photos, para siswa yang mengambil ya, para siswa yang took tons of photo, para siswa yang memotret begitu banyak foto, improve their skills ya. Mereka meningkatkannya kemampuan fotografi mereka. While those who merely theorized about perfect photos did not ya.
Sementara mereka mahasiswa-mahasiswa yang hanya semata-mata berteori ya terkait foto yang sempurna dan foto yang tidak sempurna itu tidak mengalami peningkatan. One group engage in active practice ya. Jadi satu kelompok dia terlibat dalam satu latihan aktif, the other is in passive learning. Sementara grup lainnya terlibat dalam pembelajaran pasif. One in action, other in motion ya. Satu kelompok berada dalam satu kelompok melakukan tindakan and the other in motion, dan kelompok lainnya hanya berada pada mode in motion ya. Thank you Kak Hazi ya, Hazi for the likes. Yo teman-teman boleh bantu tap-tap layar ke 7.000 likes ya, go to 7,000 likes. It's not good. Oke, kita lanjut ya. All habits, jadi setiap kebiasaan itu follow a similar trajectory ya. Mengikuti suatu lintasan yang sama. From effortful practice to automatic behavior ya. Dari awalnya dari awalnya ya merupakan praktis ya atau latihan-latihan yang penuh dengan upaya to penuh dengan usaha atau ya to automatic behavior ya hingga menjadi sebuah perilaku yang terjadi secara otomatis. A process known as automaticity ya. Sebuah proses yang kita sebut sebagai otomatisasi. Automaticity is the ability to perform a behavior. Otomatisasi merupakan kemampuan kita to perform. Kak Never Died, terima kasih for the likes. Kak Semeru also ya, to perform a behavior, untuk melakukan sebuah perilaku without thinking about each step, tanpa kita harus berpikir terkait setiap langkah ya, which occur when the non-conscious mind takes over ya. Hal ini terjadi ketika pikiran bawah sadar kita yang mengambil alih. It looks something like this ya. Jadi dia terlihat kurang lebih seperti ini ya. Thank you Kak Satria udah share juga, ada tap-tap layar ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Bisa join tim 1 koin di sini ya. Next, on the following page, jadi pada halaman berikut, you see what it looks like. Anda akan melihat ya bagaimana tampaknya ya. Bagaimana tampaknya when researchers track the level of automaticity, ketika para peneliti ya melacak tingkatan otomatisasi for an actual habit ya, untuk suatu kebiasaan untuk sebuah kebiasaan nyata ya, like walking for 10 minutes each day ya, semisalnya kebiasaan berjalan 10 menit setiap harinya. The shape of these charts, jadi bentuk dari ini ya, diagram berikut, which scientists call learning curves ya, yang disebut oleh para ilmuwan sebagai learning curve. Learning curve itu adalah kurva pembelajaran. Hello Kak Maya. Salam kenal ya. Kak Maya dari mana Kak Maya? Asalnya atau tinggal di mana? Next, reveals an important truth. Jadi hal ini mengungkapkan ya sebuah suatu kebenaran yang begitu penting about behavior change ya, terkait yang namanya perubahan perilaku.
Oh, dari Bogor. Oh, kemarin saya barusan dari Bogor ya. Di Sentul sih saya. Cuman beberapa hari. Oh, asal Maluku. Oke, oke, siap ya. Thank you udah mampir ya. Habits form based on frequency, no time ya. Jadi perlu diingat bahwa habits, kebiasaan itu terbentuk ya berdasarkan frekuensi ya, berdasarkan seberapa frekuensi atau seberapa sering sih kita melakukannya ya. No time, tidak berdasarkan waktu ya. Oh, thank you so much for the Rosa Kak Maya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini this graph shows someone ya. Jadi grafik ini dia menunjukkan someone who built the new habit ya. Seseorang yang membangun kebiasaan baru of walking for 10 minutes ya. Dimana dia kebiasaannya berjalan selama 10 menit after breakfast each day. Setelah menyantap sarapan pagi setiap harinya. Thank you Kak Girl for the rose. Notice that as the repetition increase ya. Jadi perhatikan bahwa ketika pengulangan itu meningkat ya. Ini repetition ya, nih repetition. XXX ini repetition ya. So does automaticity ya. Begitu juga dengan otomatisasi ya. Dia pun semakin naik ya. Until the behavior is easy, hingga perilaku tersebut menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan, and automatic as it can be ya, dan bersifat otomatis atau dilakukan tanpa perlu dipikirkan lagi ya. Next, thank you teman-teman for the likes ya, thank you for the likes. Boleh bantu di share juga ke teman-teman kalian ya. Mereka mungkin pengen belajar bahasa Inggris, boleh di sini tempatnya, review vocabulary gitu ya, belajar membaca dan sebagainya. Kita juga sambil belajar tentang pengembangan diri ya. One of the most common questions I hear. Kalau saya baca terlalu cepat, teman-teman boleh info ya. Thank you Kak Girl for the likes. Kak Maya also thank you for the likes. One of the most common question ya. Jadi salah satu pertanyaan yang paling umum ya, I hear is, yang saya dengar adalah, how long does it take to build a new habit? Berapa lama ya? Berapa lama? How long does it take? Berapa lama waktu yang diperlukan to build a new habit, untuk membangun suatu kebiasaan baru ya? But what people really should be asking, tetapi sebenarnya ya, what people should be really asking, apa yang seharusnya ya, seharusnya ditanyakan orang lain adalah, tetapi yang seharusnya ditanyakan orang-orang adalah, how many does it take to form a new habit ya? Seberapa banyak pengulangan does it take yang diperlukan to form a new habit, untuk membentuk suatu kebiasaan yang baru. Thank you Kak Toko kita, Kak Semeru for the likes. That is how many repetition are required ya. Ini berhubungan dengan berapa banyak ya, berapa kali pengulangan yang dibutuhkan to make a habit automatic ya, untuk menjadikan suatu kebiasaan itu bersifat otomatis ya. Oke, kita lanjut ya. Let's just continue. There is nothing magical about time passing ya. Tidak ada satu hal pun yang there is nothing magical ya. Tidak ada satu hal pun yang bersifat ajaib ya. Berkaitan dengan time passing ya, terkait waktu yang berlalu with regard to habit formation ya, yang berkaitan dengan atau terkait dengan pembentukan kebiasaan. It doesn't matter if it's been 21 days ya. Jadi it doesn't matter ya. Jadi tidaklah penting ya, tidak menjadi masalah apakah it's been 21 days, apakah Anda sudah melakukannya selama 21 hari,
or 30 days, atau mungkin sudah 30 hari, or 300 days, atau bahkan sudah dilakukan selama 300 hari. What matters is, yang penting, yang berarti ya, yang penting di sini adalah the rate at which you perform the behavior, ya. Yang penting adalah the rate at which, ya, tingkat ini ya, keseringan ya, tingkat seberapa sering ya. Yang paling penting adalah seberapa sering ya, which you perform the behavior, seberapa sering Anda melakukan tindakan tersebut. You could do something twice in 30 days. Anda dapat melakukan sesuatu 2 kali selama periode waktu 30 hari. Or 200 times, atau Anda dapat melakukannya 200 kali dalam periode waktu 30 hari. It's the frequency that makes the difference, ya. Jadi ingat bahwa frekuensi ya, atau seberapa sering Anda melakukan hal tersebut, that makes the difference, yang pada akhirnya menciptakan suatu perbedaan dalam hidup Anda. Oke, kita lanjut lagi. Thank you sudah tap-tap layar ya. Boleh di-share-share juga ke teman-teman lain ya. Halo Kak bla bla. Kak Moritz ada juga ya Kak Moritz. Next kita lanjut. You need to string together enough successful attempts. Jadi Anda perlu string together ya. Anda perlu ini belum. The current habits have been. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baru ini have been internalized ya. Telah diinternalisasi ya. Over the course of hundreds, if not thousands of repetitions ya, telah diinternalisasi selama ya, kalau tidak 100 maka ratusan maka ribuan kali pengulangannya. Nah dia mau bilang bahwa kebiasaan-kebiasaan yang Anda miliki saat ini sebenarnya itu telah terinternalisasi ya, di dalam diri Anda selama sebanyak ratusan hingga ribuan kali pengulangan ya. New habits require the same level of frequency. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baru itu juga membutuhkan ya tingkat frekuensi atau tingkat keseringan yang sama ya. You need to string together. Anda perlu merangkai ya. Anda perlu merangkai enough successful attempts. Anda perlu merangkai ya upaya-upaya yang berhak. Anda perlu merangkai upaya-upaya Anda yang sukses dengan cukup until the behavior is firmly embedded ya, hingga perilaku tersebut bisa berakar ya, tertanam secara kokoh in your mind, dalam pikiran Anda, and you cross the habit line ya, dan Anda dapat melintas ya, atau Anda dapat melewati ya garis kebiasaan. Ini bukan novel, ini buku pengembangan diri ya. Judulnya Atomic Habit ya, Kak Irina Mihe 19 ya. Behavior itu artinya perilaku ya, sikap perilaku ya. Kak Girl. Teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. I shouldn't say that. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut aja ya. Next. Pak, saya kadang tahu artinya saat membaca tapi bingung mau merangkai ke bahasa Indonesia. Kak Net
Nggak apa-apa ya Kak Net. Soalnya memang kita kalau belajar pasti sampai di tahap situ ya. Nah, latih aja terus ya. Harus terus dilatih ya. Setiap hari harus terus dilatih, membaca dan coba memahami dan dirangkai ke bahasa Indonesia. Memang awal-awal pasti akan berantakan sekali, tapi semakin lama dilatih ya pasti akan semakin baik. Kakak udah di track yang tepat ya. Semua orang melewati proses itu. Ini poinnya bahasa Inggrisnya atau bukunya? Aku kira bahasa Inggris tadi makanya bilang gitu. Oh, oke. Bukunya kayak bagus ya. Beli di mana? Langsung DM aja ke IG aku ya. Katia Pratiwi DM ke IG, masuk ke profil aku DM ke IG ya. Nanti aku ini ya. Nanti aku respons setelah ini. Ini poinnya bahasa Inggrisnya atau bukunya? Dua-dua sih, basically aku sharing vocabulary ya, ngertiin, jadi bisa sharing vocabulary. Kalian juga bisa review vocabulary kalian, sama kalian juga bisa sambil baca. Plus kita nilai tambahnya itu ini ya, nilai tambahnya ini, nilai tambahnya ya kita bisa belajar pengembangan diri ya. Atomic habit ya. Vino, I don't translate the words but at least I understand the meaning of sentence. Ya, Katia benar ya. Bisa juga seperti itu ya, tergantung kita nyaman-nyamannya di mana. Yang paling penting itu kita ada tindakannya, ada melakukan sesuatu. That's the best thing. Next, in practice. Jadi yang belum follow di follow dulu ya. Jadi dalam praktiknya, it doesn't really matter. Ya, tidak terlalu penting how long it takes for a habit to become automatic ya. Thank you Kak Vino. Kak Vino, thank you udah kasih rose ya. Thank you for the rose. Ya, it doesn't really matter how long it takes ya. Jadi tidak begitu penting ya berapa waktu yang diperlukan for a habit to become automatic ya. Untuk suatu kebiasaan bisa menjadi otomatis ya. What matter is that yang penting adalah you take the action you need to make ya. You take the action ya. Anda mengambil tindakan atau Anda bertindak ya. You need, Anda melakukan tindakan-tindakan yang Anda butuhkan ya, to make progress ya, untuk menciptakan kemajuan atau kemajuan ya dalam diri Anda. Whether an action is fully automatic, apakah tindakan tersebut bersifat otomatis seutuhnya, is or less importance ya, atau tidak. Itu merupakan sesuatu yang tidak begitu penting ya. To build a habit, untuk menciptakan sebuah kebiasaan, you need to practice it. Anda perlu untuk melatihnya. And the most effective way to make practice happen, dan cara yang paling efektif untuk membuat ya latihan ya, untuk membuat latihan tersebut terjadi ya, atau untuk melakukan latihan tersebut, is to adhere to the third law of behavior change ya. Adalah ketika kita mengikuti the third law of behavior change, hukum atau kaidah ketiga perubahan perilaku, di mana kita harus make it easy, menjadikan kebiasaan yang ingin kita miliki, kebiasaan baru yang ingin kita miliki itu menjadi mudah untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan. The chapter that follow will show you how to do exactly that ya. Jadi bab-bab selanjutnya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda bisa menjadikan kebiasaan-kebiasaan baru Anda menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Thank you Mas Joko for the likes. Yuk. Teman-teman dibantu tap-tap layarnya dulu ya. Kalian juga bisa share-share ke teman-teman lain loh ya. Silakan di-share-share juga ke teman-teman lainnya dimanapun berada ya. Kita lanjut.
Berikut kita masuk ke chapter summary ya. Berikut chapter summary. Ringkasan bab ya. Thank you Kak Maya for the finger heart. Thank you so much. Chapter summary, ringkasan bab 11 ya. The third law of behavior change is make it easy. Jadi hukum ketiga dari hukum ketiga terkait perubahan perilaku adalah make it easy, menjadikan perilaku baru tersebut menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan. The most effective form of learning is practice, not planning. Ya. Jadi bentuk yang paling efektif ketika kita mempelajari sesuatu adalah kita melakukannya, ya, bukan hanya sebatas merencanakan. Thank you guys for the likes ya. Terima kasih teman-teman untuk likes-nya ya. Thank you Kak Maya sudah share ke more than 10 friends. Thank you so much. Kita lanjut lagi. Habit formation is the process. Thank you Kak Oi juga sudah share ya. Thank you guys for the likes. Habit formation is the process by which a behavior becomes progressively more automatic ya. Jadi pembentukan kebiasaan merupakan sebuah proses by which a behavior, di mana sebuah perilaku itu becomes a progressively more automatic ya, menjadi semakin otomatis through repetition, melalui proses yang namanya pengulangan. Kak Hello D, thank you for the likes. Hey Kak Naf, welcome to my live stream. The amount of time you have been performing, jumlah waktu yang Anda habiskan untuk melatih sebuah kebiasaan is not as important as the number of times you have performed it ya. Itu tidak sepenting ya, tidak sama pentingnya dengan the number of time, seberapa banyak kali you have performed it ya, Anda telah melakukan kegiatan tersebut. Next, the law of least efforts. Yang ke-12 adalah hukum upaya ya, usaha upaya yang sekecil-kecilnya. Sesedikit-sedikitnya, hukum upaya yang sekecil-kecilnya. Sorry ya, saya lagi pilek sedikit ya, jadi anyway. Wow. Yang belum tap-tap layar, bantu tap-tap layar ya. Yuk. Kalau mau beli bukunya bisa langsung DM ke IG aku di sini ya. Oke, kita lanjut. In his award-winning book ya, jadi dalam bukunya yang meraih penghargaan ya, Guns, Germs and Steel. Bukunya berjudul Guns, Germs and Steel. Anthropologist and biologist Jared Diamond ya. Jadi seorang antropologis dan seorang ahli biologi ya, bernama Jared Diamond points out a simple fact ya. Dia ini menunjukkan sebuah fakta yang sederhana. Different continents have different shapes ya. Jadi benua-benua yang berbeda memiliki different shapes, bentuk-bentuk yang berbeda. Thank you for the likes teman-teman. Thank you so much. If you haven't sent me likes, then you might consider sending me likes, okay? Lanjut. At first glance, jadi pada pandangan pada pandangan pertama ya, atau dalam sepintas ya, saat melihat sepintas, this statement seems rather obvious and unimportant ya. Pernyataan tadi nampaknya sudah jelas ya, dan tidak begitu penting. But it turns out to have a profound impact on human behavior. Tetapi
Nyatanya pernyataan tersebut memiliki sebuah dampak yang luar biasa on human behavior, ya, dalam perilaku manusia. Thank you guys for the likes. Thank you guys for the likes. Kak Maya also thank you for the likes. The primary axis of the Americas runs from north to south. Jadi primary axis, sumbu ya, sumbu utama of the Americas, benua Amerika ya. Dia ini ya membentang dari north to south ya, membentang dari utara ke selatan. That is the landmass of North and South America tend to be tall and thin. Ya. That is, itulah alasannya kenapa ya, itulah alasannya. The landmass of North and South America, ya, masa dari tanah ya di Amerika Selatan dan Amerika Utara tends to be tall and thin ya, cenderung dia ini ya panjang dan juga kurus, memanjang dan kurus. Meanwhile, sementara itu, the landmass that make up Europe ya. Sementara itu, landmass ini bisa juga arti sebagai darat ya. Daratan yang membentuk benua Eropa, Kak Hula, thank you for the likes. Asia, and the Middle East is the opposite ya. Dan juga Timur Tengah merupakan is the opposite ya. Adalah kebalikannya. This massive stretch of land tends to be more east-west in shape, ya. Jadi ini dataran besar ini cenderung stretch ya, this massive stretch of land ya. Jadi daratan yang besar ya, rentangan daratan yang besar ini tends to be more east-west in shape ya, cenderung memanjang ya dari barat hingga timur. According to Diamond ya, menurut pernyataan si Diamond ya, this difference in shape, perbedaan bentuk ini played a significant role. Ini memainkan sebuah peran yang begitu penting in the spread of agriculture over the countries ya, dalam peta penyebaran pertanian ya di negara-negara tersebut ya. Sorry, over the centuries, bukan negara ya, over the centuries. Peta penyebaran ini pertanian sepanjang selama berabad-abad, over the centuries. Oke, teman-teman, 2 menit lagi kita selesai ya. Saya ada kerjaan lagi soalnya. Nanti malam kita lanjut lagi ya. Malam jam 9 kita live lagi ya. Saya habiskan ini sampai di sini aja ya. Habis itu kita lanjut malam, oke? Next, when agriculture began to spread ya, ketika pertanian ya mulai menyebar around the globe, ke seluruh dunia, farmers, para petani had an easier time ya. Jadi para petani merasa jauh lebih mudah ya, expanding along east-west routes, ketika mereka harus mengembangkan ya pertanian mereka mulai dari east ya, timur hingga ke barat, memperluas pertanian mereka di rute sepanjang timur ke barat, dan along north south ones ya, dibanding di rute north ya, utara hingga ke selatan. Hal ini terjadi karena location along the same latitude. Jadi hal ini dikarenakan daratan-daratan atau lokasi-lokasi ya, along the same latitude, pada garis lintang yang sama tersebut, generally share similar climates ya,
pada umumnya akan memiliki ya iklim-iklim yang sama. Amounts of sunlight and rainfall, dan juga jumlah cahaya matahari serta curah hujan ya, and changes in season, dan juga perubahan-perubahan musim yang cukup sama ya. Oke, teman-teman, hari ini cukup dulu ya, soalnya saya harus bekerja lagi. Ya, nanti kita lanjut lagi sebentar jam 8 malam ya. Jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Selamat melanjutkan pekerjaan teman-teman dan sampai jumpa tonight ya. Thank you buat teman-teman yang sudah membantu tap-tap layar dan sudah mengikuti saya, dan buat teman-teman yang sudah membantu untuk memberikan untuk nge-gift juga ya, sudah memenuhi target. Thank you very much also for Kak Maya, right? Okay, bye bye and see you tonight at 9 p.m. Bye bye.